Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita masuk pada pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5. Sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah hari ini, hari kami dalam belajar, dalam menerima materi. Kami mau mendengarkan setiap materi yang diberikan oleh guru kami, dan kami mau belajar tentang firman-Mu di dalam kelas ini. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, kita masuk pada pengertian tentang dosa. Sebelumnya, Miss akan memperlihatkan beberapa bahasa dan pengertian dosa dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Anak-anak nanti bisa membacanya. Nah, ini ada beberapa arti dari dosa dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Sebelum kita mengetahui apa sih itu dosa, apa maksud dosa? Dosa itu apa ya, Miss? Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu beberapa bahasanya. Anak-anak bisa membaca. Yang pertama di situ Miss akan cuma baca satu saja. Ada kata yang artinya tidak mengenai sasaran. Dan ada asebes yang artinya tanpa Allah. Nah, dari bahasa atau pengertian dosa menurut bahasa Ibrani dan Yunani ini, Miss menyimpulkan dosa adalah perbuatan atau kelakuan, tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan mengindahkan, menentang, menyimpang dari kehendak Tuhan atau dari kehendak Allah. Dosa membuat manusia menjadi terpisah atau menjauh dari Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah karena pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan itu salah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Mazmur 32 ayat 12 bisa dibaca. Artinya dosa itu adalah suatu perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai atau yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi dosa itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuatan kita yang dibenci oleh Tuhan. Itu dosa. Coba direnungkan anak-anak. Aduh, apa aku hari ini berbuat dosa enggak ya? Aduh, aku udah berbuat dosa atau tidak ya? Ya Tuhan, kalau aku berbuat dosa, kalau kita berbuat dosa bagaimana? Kita berdoa memohon ampun. Nah, tapi ingat anak-anak, dosa itu asalnya dari mana ya, Miss? Nah, dosa itu bukanlah milik manusia, melainkan dosa itu adalah milik iblis. Kenapa Miss menunjukkan ada gambar ular? Itu kita lihat pada kisah kejadian kejatuhan manusia di dalam Kejadian 3. Sebelumnya Miss akan menjelaskan, dosa bukanlah berasal dari manusia. Dosa juga bukan milik manusia, karena manusia itu diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang tidak berdosa, dan manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah dalam keadaan kudus. Tetapi suatu hal terjadi, dosa menguasai manusia. Seperti dalam Kejadian pasal 3 yang kejatuhan manusia. Di situ bagaimana dosa menguasai manusia, menjadikan manusia tidak taat, menjadikan manusia tidak mengindahkan setiap perintah Tuhan.
Dosa itu sebenarnya sudah ada di dunia sebelum manusia itu diciptakan. Karena dosa itu adalah milik iblis. Nah, dosa itu milik iblis. Nah, dosa itulah yang menguasai manusia. Jadi kalau manusia yang tidak taat kepada Tuhan, artinya itu dia sudah dikuasai oleh dosa. Bukan berarti manusia itu sendirilah yang menciptakan dosa atau milik manusialah dosa itu. Bukan, tetapi dosa itu yang menguasai manusia. Manusia itu melawan kehendak Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan. Artinya dosa itu sudah menguasai dan mengganggu dan menggoda manusia itu sendiri. Iblis akan selalu berusaha untuk menggoda manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Dosa akan membuat manusia menjadi tidak taat, memberontak, dan melawan kepada Allah. Dosa itu membuat manusia menjadi tidak taat ya anak-anak. Jadi dosa itu membuat manusia menjadi tidak taat, dosa itu membuat manusia menjadi melawan kepada Tuhan. Dan hal yang dilakukan dosa itu yang tidak taat kepada Tuhan, melawan kepada Tuhan dan menjauh dari Tuhan, itu membuat iblis sangat senang. Jadi kalau anak-anak ingin membuat iblis senang atau membuat Tuhan senang? Kalau ingin membuat Tuhan senang, ikutilah perintah Tuhan dan taatilah firman Tuhan. Tapi kalau ingin membuat iblis senang, maka dosa itu akan menguasai kita, membuat kita menjadi melawan kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi sekarang coba direnungkan. Kita mau membuat Tuhan senang atau membuat iblis senang? Coba direnungkan ya. Kalau sudah direnungkan, didoakan agar kita bisa melakukannya dalam kehidupan. Tuhan itu sangat benci loh dengan dosa. Tuhan itu sangat benci dengan perbuatan dosa. Tuhan tidak membenci manusia, tetapi Tuhan benci dengan perbuatan dosa itu sendiri. Kenapa? Yang pertama, dosa itu bukanlah kebenaran. Jadi ingat anak-anak, jika ada orang yang berkata, aku berbohong demi kebaikan. No, tidak ada. Berbohong itu artinya kita melawan kehendak Tuhan, melawan firman Tuhan dengan berbohong. Sedangkan Tuhan mengatakan perbuatan dosa itu sangat dibenci Tuhan. Perbuatan dosa itu bukanlah kebenaran. Meskipun dibilang kita berbohong untuk demi kebaikan, no, tidak ada. Berbohong itu tidak ada demi kebaikan. Yang namanya berbohong tetaplah berbuat dosa. Tetaplah melawan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Karena berbohong perbuatan dosa. Sedangkan Tuhan membenci perbuatan dosa karena dosa itu bukanlah kebenaran. Nah, coba dipikirkan ya. Dosa bukanlah kebenaran loh anak-anak. Jadi apapun perbuatan dosa itu bukanlah suatu kebenaran. Perbuatan dosa itu tetaplah perbuatan yang salah yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, Tuhan sangat membenci perbuatan dosa karena dosa membuat manusia menjadi terpisah, membuat kita menjadi menjauh dari Tuhan. Sehingga berkat Tuhan itu menjadi jauh juga bagi kehidupan kita. Jadi kalau anak-anak ingin diberkati lebih lagi oleh Tuhan, ingin diberkati dengan sukacita yang lebih lagi oleh Tuhan, janganlah berbuat dosa. Karena dosa membuat manusia menjadi jauh, menjadi tidak dekat dengan Tuhan, dan berkat dari Tuhan pun akan jauh bagi anak-anak semua. Jadi jangan berbuat dosa ya. Nah, Tuhan sangat membenci perbuatan dosa juga karena dosa membuat manusia merasakan ketakutan. Dosa itu membuat kita menjadi merasa takut setiap hari. Ketakutan itu selalu ada. Itulah perbuatan dosa ya. Itu artinya dosa sudah menguasai kita. Kita merasa takut. Nah, selain itu, perbuatan dosa itu dibenci Tuhan karena dosa menciptakan ketidaktaatan dalam diri manusia.
manusia menjadi suka melawan kepada Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa dosa itu suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, atau perbuatan yang tidak menjalankan firman Tuhan, perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Jadi coba direnungkan, dipikirkan, apakah kita ingin menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati iblis? Jika kita menyenangkan hati Tuhan, kita akan mengikuti firman-Nya. Tapi jika kita menyenangkan hati iblis, maka kita membiarkan iblis menggoda kita sehingga kita berbuat dosa. Jadi pesan Miss untuk anak-anak semua, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan sehingga Tuhan selalu memberkati kita dan iblis tidak bisa menggoda kita sehingga dosa tidak bisa menguasai kehidupan kita semua, kehidupan anak-anak. Tetapi firman Tuhanlah, Roh Kudus Tuhanlah yang menguasai kehidupan anak-anak. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Untuk tugas hari ini, kerjakan dari buku pelajaran halaman 6. Itu nomor 1 sampai nomor 6 dikerjakan di buku catatan. Ingat, dikerjakan di buku catatan ya. Bukan di buku pelajarannya, tapi di buku catatan. Tugas dikerjakan sesuai dengan jadwal hari pelajaran agama Kristen. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Anak-anak telah mendengar dan menerima materi hari ini. Pimpin anak-anak Tuhan agar dapat memahami materi hari ini dan dapat mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Mereka telah belajar mengenal tentang dosa, bagaimana untuk melawan dosa. Engkau berkatilah anak-anak Tuhan agar tidak berbuat dosa dan terhindar dari godaan iblis, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.